Kami dari kelompok 2 akan menampilkan sebuah wawancara dengan narasumber seorang guru sekolah dasar yang bertemakan anti perundungan di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bersama dengan Ibu Umi Solika. akan membahas tentang perundungan yang terjadi kepada siswa di lingkungan sekolah. Ada beberapa pertanyaan yang akan kita ajukan kepada Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, kita akan bertanya mengenai bagaimana peran orang tua dalam mengatasi perundungan yang terjadi di sekolah, Bu. Peran orang tua itu sangat berperan penting sekali terkait dengan terjadinya perundungan di sekolah. Tentunya orang tua kan lebih mengenal karakteristik putra-putrinya, sehingga mungkin ada yang berbeda dari putra-putrinya. Tentunya orang tua harus lebih tahu, misalnya menjadi pendiam atau mungkin ada sekiranya ada hal-hal yang tidak seperti biasanya itu kan orang tua harus lebih tahu dulu. Sehingga ini menjadi memiliki peran penting orang tua, sehingga bisa melakukan komunikasi aktif dengan putra-putrinya. Nah, untuk mengidentifikasi perundungan itu gimana dari sekolah? Kalau dari sekolah mungkin biasanya yang terjadi itu anak takut untuk masuk sekolah, kemudian menjadi pendiam, kemudian tidak berkumpul bersosialisasi dengan teman-temannya, kemudian anak menjadi pemarah bisa, kemudian emosinya yang tidak stabil itu juga bisa diidentifikasi anak itu merasa kurang nyaman, merasa tidak nyaman berada di sekolah. Untuk dampak jangka panjangnya itu perundungan terhadap kesejahteraan sosial gimana? Kalau dampak jangka panjangnya itu anak menjadi introvert bisa ya. Anak bisa tertutup, tidak mau menceritakan segala sesuatunya, tidak terbuka dengan orang tua. Kemudian apa yang menjadi kompetensi dari peserta didik itu tidak berkembang secara maksimal, sehingga ini terkendala juga di kesehariannya dia dalam belajar. Tentunya akan muncul rasa tidak nyaman, sehingga semangat untuk belajar itu rendah. Nah, ini kan kalau semangat belajarnya rendah, tentunya ini anak itu jadi tidak memiliki tujuan. Ya, tidak memiliki tujuan, kemudian sekolahnya juga malas, asal-asalan, kemudian tidak bersosialisasi dengan teman-teman yang lainnya. Nah, ini yang dampak jangka panjangnya itu anak ini akhirnya tertutup. Nah, ini kalau kita biarkan tentunya sangat berdampak sekali terhadap masa depannya. Libatkan teman-temannya atau siswa itu gimana untuk mengatasi perundungan? Ya, itu kita biasanya menggunakan tutor sebaya. Ya, itu tutor sebaya. Jadi teman sebayanya mungkin melakukan pendekatan atau mungkin mengajak berkomunikasi. Nah, ini biasanya untuk tutor sebaya ini biasanya kita pilih anak-anak yang memang friendly, ramah, kemudian kalau diajak bicara itu enak, nyaman, sehingga anak-anak yang melakukan perundungan itu biasanya mau bercerita dengan temannya. Berbeda dengan kalau mungkin tertutup dengan orang tuanya, tapi dengan teman kadang mau bercerita bisa ya. Oke, jadi tutor sebaya ini yang nantinya memberikan lingkungan yang sekiranya menyenangkan. Jadi mereka nanti bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, mau menceritakan itu biasanya dengan sahabat-sahabatnya, itu yang teman-teman dekatnya, sehingga apa yang menjadi kendalanya itu biasanya tutor sebaya itu melakukan komunikasi aktif dengan temannya. Sebaya itu ya? Iya. Untuk pertanyaan yang terakhir, apa strategi efektif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari perundungan?
Sebetulnya itu sudah diatur di dalam Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Jadi di sana itu ada tim, nanti yang di sekolah-sekolah itu ada tim tentang tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Jadi di situ setiap sekolah itu kan disahkan sekitar bulan Agustus 2023. Jadi paling tidak dalam 6 bulan ke depan setelah itu disahkan, itu sekolah harus sudah membentuk tim TPPK. Nah, tim TPPK itu nanti yang nantinya menangani. Nah, ini yang unsur utamanya adalah dari pendidik dan komite sekolah. Komite sekolah itu bisa dari wali murid. Jadi di sini di Permendikbudristek itu sudah diatur jenis-jenis perundungannya seperti apa, kemudian cara penanganannya bagaimana, itu sudah ada. Jadi kita tinggal bercermin pada itu Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023, di situ sudah diatur semua. Itu adalah sebagai pengganti Permendikbud nomor 82 tahun 2015. Jadi di sana itu sudah diatur cara penanganannya seperti apa. Jadi ada tim yang memang menangani. Jadi di sekolah-sekolah itu sudah ada disediakan seperti ruang pengaduan. Jadi ada ruang pengaduan. Kemudian di sana nanti setelah tim TPPK itu dibentuk di setiap sekolah satuan pendidikan, itu nanti disahkan oleh kepala sekolah. Jadi berupa SK, surat keputusan. Nah, itu nanti setelah disahkan, tapi untuk kepala sekolah tidak masuk dalam tim itu. Jadi hanya pendidik dan komite sekolah saja. Jadi tugas kepala sekolah hanya mengesahkan ya, Bu? Ya, jadi mengesahkan, kemudian juga untuk sehari-harinya juga memantau. Iya, tetap memantau karena apa? Kepala sekolah tetap bertanggung jawab terhadap satuan pendidikan tersebut. Jadi kalau memang ada sekiranya terjadi perundungan atau pembulian dan lain sebagainya, itu memang harus diproses berdasarkan Permendikbudristek nomor 46. Terima kasih telah menjawab pertanyaan yang kami ajukan. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kami mendapatkan beberapa ilmu meliputi perundungan yang terjadi pada lingkungan sekolah. Ya kawan-kawan, mari kita cegah perundungan dengan mempelajari Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.